Negeri 2 Bangli, Bapak Putu Pasek Suryawan, SPD MPD, selaku narasumber pada hari ini, dan selamat datang kami ucapkan di SMK Negeri 2 Bangli, Bapak. Selanjutnya kami ucapkan selamat siang juga kepada yang kami hormati, Bapak Ibu peserta workshop. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita. Pendidikan Ganesha, Bapak Putu Pasek Suryawan, SPD MPD. Yang saya hormati Ibu Bapak Guru SMK Negeri 2 Bangli. Marilah kita bersyukur kehadapan Ida Sang Yang Widiwasa dan telah melimpahkan rahmatnya sehingga kita dapat berkumpul di workshop pengembangan numerasi pada SMK Negeri 2 Bangli tahun 2024 dalam keadaan sehat dan bahagia. Hadirin yang berbahagia, berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi. Begitu juga dengan kehadiran Tiang tetap membawa nama Indonesia. Semoga kita selalu dalam keadaan harmonis. Baik, terima kasih. Pertama-tama saya sangat merasa senang ya, bersyukur atas undangan ini. Awalnya diberikan informasi oleh Pak Putu ya, apakah berkenan untuk berbagi gitu nih, berkenan untuk berbagi berkaitan dengan numerasi di SMK N2 Bangli gitu. Baru saya lihat Bangli, saya oke kan, ya. Padahal mungkin di beberapa aktivitas ada benturan. Kenapa? Ya tentu karena saya juga orang Bangli gitu nih. Ya tentu punya kewajiban untuk berbeda. Ketika sudah cinta itu sudah berbeda. Sayangnya di Indonesia itu cinta itu sama pacar, sama anak, sama istri, sama yang lain namanya cinta ya. Tapi di Yunani itu beda. Ketika sama orang tua kata cinta itu ada. Ketika sama pacar ada. Gitu. Ketika sama cinta tidak ada. Di Arasam. Jadi walaupun yang mungkin di kampus ya sedikit tahunya karena pengalaman mendampingi teman-teman guru di program sekolah penggerak, ternyata teori dengan praktek di lapangan berbeda jauh ya Bapak Ibu ya. Iya, ternyata ketika saya ngasih teori ke mahasiswa itu ternyata ketika sudah dipraktekkan di sekolah itu masih perlu kebijaksanaan sendiri. Tambah dengan 6. Sudah kecil sama dengan oke. Setelah itu hasilnya dikalikan dengan 4. Dipecik bukan? Ada? Hasilnya berapa? Sudah. Setelah dikalikan dengan 4 ditambah dengan 9. Sampai ya? Oke. Setelah ditambah dengan 9 hasilnya dikalikan dengan 5. Sudah dikalikan dengan 5. Sambung. Oke. Hasilnya ditambah dengan bulan. Saya bulan Juni berarti ditambah dengan 6. Awal Desember tambah. Nah, segidang, dipaksa. Buat karena ini permainan. Buatlah tanda tangan sebanyak 5 kali dengan tangan kiri dan rasakan. Tangan kiri, tangan kanan nomor 5 kali. Setelah itu tangan kiri. Ya, dipaksa dan rasakan. Gak bisa ya? Coba aja. Saya mau lihat di mana. Oh my god. Wah, Aikido. Oke. Sudah, Bapak Ibu? Nah, baik mungkin. Oke, benar ya? Ada yang tidak berubah. Kira-kira yang mohon curah pendapatnya apa pembelajaran yang bisa diambil dari permainan yang tadi ini? Kira-kira Nafi apa yang bisa diambil dari pembelajaran ini? Cek. Nafi otomatis membelajarkan numerasi. Ya. Kalau menurut pendapat saya tidak. Ya. Kenapa? Karena dalam pembelajaran tidak selalu ada penerapannya
numerasi. Mungkin ada beberapa hal yang bisa kita kaitkan dengan numerasi, seperti misalnya kita dapat kesamaan linear 2 variabel, kemudian kesamaan linear 3 variabel, yang itu bisa kita terapkan seperti ada variabel x, y, z, itu bisa kita kembangkan dengan misalnya contoh Ya, 700.000. Ya hari pertama ya kurangi 47.500 sisa berapa? Setelah itu hari kedua juga sampai hari ke-14. Realistis tak? Sudah dihitung nggak? Berapa sisanya? Berapa nih kan? 35.000 realistis. Oke. Menurut Bapak Ibu, apakah pembelajaran yang dapat diambil dari kegiatan kita melakukan pembuatan tanda tangan baik tangan kanan maupun tangan kiri adalah merubah sesuatu pembiasaan kita, ya, yang dimana sebelumnya itu menggunakan tangan kanan kita lancar gitu. Nah, kita sekarang berusaha untuk merubah pembiasaan tersebut dengan tangan kiri sehingga hasil yang didapatkan tidak sebaik apa yang kita sering lakukan. Tetapi perubahan itu pasti akan. Jadi mungkin secara psikologis, kemudian mungkin materi juga. Ya, terima kasih, itu pendapat saya. Terima kasih. Nomor 7 atau 10. 7 atau 10. Ya, seperti itu Pak. Karena memang kita sedang berproses sekarang. Sedang berproses, tidak ada di bawah sekali, tapi belum juga di atas. Ya. Di rapor pendidikan gimana Pak? Sudah ada peningkatan, tapi masih nilainya masih di bawah juga Pak. Terima kasih. Terima kasih. Apa namanya, permasalahan kompleks dan kompleks yang realistis. Oke. Nah ini ya, ada karakteristik permasalahan yang harus dikembangkan Bapak Ibu. Yang nomor 1, masalah matematika mengandung elemen-elemen yang membantu peserta didik dalam memahami masalah tersebut. Kalau yang ayam itu tidak membantu. Yang kedua, menyajikan masalah matematika dalam situasi atau peristiwa tertentu yang dapat 4 bison sama dengan 3 Buddha tambah gajah. Berarti dua Buddha diganti dengan gajah, padahal gajah itu menang bison dengan 2 Buddha. Berarti gajah menang. Yang kiri menang. yang di kiri menang. Oke. Bison dan Buddha sama-sama. Sebaliknya, kalau bisonnya gajahnya 3, dengan di atasnya bisonnya 4, gajahnya kudanya 4. Ntar ada persaingan 2 bison dengan 3 gajah. Yaitu ada 2 bison dengan 3 gajah. Saya yang ini dan yang 1 bison, 2 bison dengan gajah itu menurut saya gajah yang benar. Memperjelas di produktif tata boga kita kan sering memberikan soal tentang yang mendekati matematika pada saat kita menghitung bahan. Nah, kita misalnya mempraktikkan membuat tik, itu satu kelompok harus membuat tik 1 loyang dengan menggunakan 3 resep. Nah, masing-masing resep itu sudah ada perhitungan bahannya. Ada yang 30. Buka pandangan kami bahwa numerasi itu adalah tanggung jawab kita bersama, bukan hanya di pembelajaran matematika. Sekali lagi mohon apresiasinya pada Pak Pasar. Mohon jangan kapok Pak Pasar, seandainya kami berikutnya saat ada kesempatan lain kami akan undang Bapak mungkin di Ya, biasa perbanyak hal-hal yang seperti itu. Oke, jadi tetapi berikan siswa itu fokus untuk melakukan proses perhitungan. Kira-kira kombinasi atau percampuran yang takaran berapa yang bisa menghasilkan kue yang enak, tidak terlalu manis, tidak terlalu pahit, tidak terlalu hambar gitu. Ada memang momen adalah kewajiban atau tanggung jawab bukan hanya pada ibu bapak yang mengajar matematika. Jadi ini masukan kepada Bapak Ali Kusuma selaku ketua Tobel. Mungkin nanti di
salah satu mungkin dua ya, karena salah dua kegiatan kita di Kombel membahas khusus tentang literasi, satu pertemuan, satu lagi mungkin numerasi dengan praktek baik dari teman-teman matematika.